Halo Sobat Nihao, kembali lagi bersama Nihao Indonesia. Aku Sharon. Aku Dennis. Nah, kita hari ini mau membahas tentang hal-hal apa aja sih yang perlu dibawa sebelum kalian datang ke Taiwan. Gimana nih? Kira-kira apa aja nih yang perlu kita persiapin ya sebelum kita datang ke Taiwan? Dari hal yang basic banget sampai yang paling penting nih. Betul banget. Ada apa aja tuh? Sebelum kita masuk ke videonya, buat sobat-sobat Nihao dimanapun kalian berada, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa di-share juga. Oke, langsung aja masuk ke nomor 5 kali ya. Nomor 5, maksudnya apa kita tuh? mau mulai dari nomor 5 dulu. Iya, jadi kita tuh ada 5 hal ya kira-kira. Betul, kurang lebih ada 5 hal lah ya. Oke, jadi kita ada 5 hal-hal apa aja yang kalian perlu siapin dari Indo buat datang ke Taiwan. Betul. Nomor 5. Kalau menurut aku dari nomor 5 itu ada tempat tinggal. Sebelum kalian datang ke Taiwan itu kalian udah harus tahu itu tinggalnya di mana. Misalkan kalian mau ngekos atau kalian mau tinggal di dorm. Untuk mahasiswa baru yang baru datang ke Taiwan, biasanya itu kita tuh lebih pilih untuk tinggal di dorm ya dulu ya. Oh betul banget. Kayak kita berdua kita dulu tuh anak dorm dulu ya. Kita dulu anak dorm banget. Kalau aku dulu tuh di dorm itu ya datang kan emang nggak tahu apa-apa kan. Jadi emang tak pikir ya emang cara paling amannya buat cari tempat tinggal itu adalah yang ngambil dorm dulu gitu loh. Karena tinggal di luar juga yang nggak tahu ngurusnya gimana. Terus kamu juga di sini kan sendiri kan, waktu datang itu tuh nggak ada keluarga, nggak ada koneksi, relasi, teman-teman di sini juga belum ada waktu itu. Jadi ya udah pilih dorm dulu aja. Jadi benar-benar dari nol banget kan? Dari nol banget tuh. Di dorm itu ya juga oke sih. Salah satunya ya dekat sekolah gitu. Deket sama sekolah. Dekat sama sekolah. Jadi kan ke sekolah itu kan nggak perlu effort yang sampai gimana-gimana ya. Nggak perlu sampai ngejar bus atau apa kan. Cuma jalan aja tuh. Kalau misalkan tinggal di dorm tuh apa-apa lebih gampang nggak sih? Misalkan nih ya dari buang sampah. Betul, buang sampah juga lebih gampang pastinya ya. Ya, terus habis itu apa lagi tuh kira-kira keuntungannya? Listrik air. Misalkan di dorm itu kita bisa pakai listrik sepuasnya. Kalau di dorm aku sih kayak gitu ya. Listrik dan air sepuasnya. Beberapa dorm ada yang kayak gitu, tapi ada beberapa dorm juga yang kalian tetap ada dikasih bill gitu buat bayar gitu. Terus menurut aku plusnya itu ada lagi dari segi lingkungan. Misalkan tadi kan kayak yang udah lu sebutin, kita kan pasti jauh dari keluarga, dari temen, terus lingkungannya juga baru. Nah kalau misalkan di dorm, biasanya itu kalau di dorm kita satu kamar sama orang lain. Jadi kita rame-rame kan, tinggalnya kalau nggak berempat itu berenam. Nah jadi kita bisa berbaur dari teman antar negara gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing, kayak misalkan pertukaran culture lah ya, istilahnya. Culture ya. Kita bisa kenalin kayak adat gak tuh, kebiasaan di Indonesia kayak gimana sih, atau misalkan kita bisa belajar bahasanya. Betul, belajar bahasanya. Ya serunya punya teman-teman di dorm itu ya seperti itu. Jadi pas kita datang itu ya rasanya nggak fully sendirian. Iya, nggak fully sendirian. Apalagi kita istilahnya kita baru datang ke negara baru, kita nggak punya siapa-siapa. Ya kita harus mulai beradaptasi. Tapi ada yang lebih suka tinggal di dorm, ada yang lebih suka tinggal di kosan. Jadi saran dari kita sih ya mendingan tinggal di dorm dulu biar kalian tuh lebih kenal sama lingkungannya dan lebih ada experience dan temennya gitu loh. Maksudnya ya kayak yang aku udah bilang tadi, kalian kan baru gitu, jadi gain experience sebanyak-banyaknya. Lanjut ke nomor 4 kali ya, Den. Dari pengalamanku sih ya kayaknya nggak perlu bawa barang terlalu banyak deh. Nggak perlu bawa barang iya. Setuju nggak? Kalau itu setuju banget, karena ya kalau dari aku, kita kan pindah nih dari Indonesia ke Taiwan ya, rasanya pengen bawa seluruh hidup, seluruh rumah ya, kalau bisa satu keluarga kita pindahin. Satu keluarga ya. Iya, sama bahkan teman-teman sekalian pengen banget pindahin semua ke Taiwan gitu. Tapi kenyataannya kita cuma dapat bagasi 23 kilo. Itu gimana tuh cara mengatasinya, Den? Misalkan kayak baju-baju deh, baju-baju ya, baju-baju dulu ya. Iya. Kalau baju-baju sih, ada satu sih sebenarnya baju. Apa? Ingat ya? Pasti lu nggak pakai ini, ya nggak? Aku tahu ini apa? Coat kan? Coat winter kan? Iya kan, coat winter. Di Taiwan itu sebenarnya harga coat winter lebih murah dan lebih banyak modelnya. Jauh lebih bagus sih bahkan ya. Iya, jauh lebih bagus dan lebih murah-murah ya. Dari aku sendiri kan, kita sebagai kaum wanita ya, kita perlu bawa yang namanya catokan. Itu harga hidup dan mati. Pas aku sampai sini, yang mati apa? Catokannya, karena voltasenya beda. Oh iya lagi. Jadi kalau misalkan kalian bawa barang-barang elektronik
kayak misalkan catokan itu voltasenya di sini beda. Kecuali kalian bawa handphone dan laptop kan itu ada adaptornya. Ada adaptornya. Bisa diganti kan kepala casannya itu. Kalau itu pengecualiannya. Kalau kayak misalkan catokan atau pokoknya barang elektronik yang kurang kepake di sini, catokan hairdryer dan teman-temannya itu kalian bisa langsung aja beli di sini sih. Terus menurut aku yang nggak perlu dibawa lagi itu makanan. Ya nggak sih, maksudnya makanan-makanan kayak misalkan tempe, sambel, indomie. Tapi sekarang aku udah punya solusinya. Itu depan. Apa tuh? Coba sebutin. Ini. Aplikasi In1. Jadi kalian bisa ketemuin barang-barang Indonesia. Kalian nggak perlu bawa jauh-jauh dari Indonesia ke Taiwan, nggak perlu berat-berat. Kalian tinggal cari aja di aplikasi ini. Ada banget. Semuanya di dalam satu aplikasi. Ya, misalkan kayak makanan, kerupuk, tempe, sambal, indomie, terus snack-snack Indonesia itu juga ada di aplikasi In1. Terus kita juga lagi ada voucher buat kalian nih, buat kalian pakai voucher potongan 50 MT aja. Udah gitu, pas download aplikasi ya, itu kalian bisa dapat poin lagi 100 MT. 100 MT. Jadi kalian bisa dapat voucher 50 MT dan ditambah poin 100 MT. Itu jadi totalnya kalian bisa dapat potongan 150 MT. Lumayan banget ya. Buat belanja di aplikasi In1, kalian nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu susah-susah. Kalian tinggal di rumah aja rebahan. Nah, apalagi ya kira-kira ya? Aku tahu ini apa? Bahasanya. Mandarin. Bahasa Mandarin itu. Iya, nggak bisa dipungkiri. Penting banget itu di sini. Bahasa Mandarin di sini itu susah ya, apalagi kita pakai bahasa Mandarin tradisional ya, beda sama yang di China. Betul. Itu lebih kompleks ya, tulisannya susah. Kadang ada beberapa tulisan yang dia dempet-dempet semua kan, nggak kebaca nih. Oh iya, terus biasanya orang Taiwan itu ngomongnya cepet banget, bener-bener kayak Tapi jangan khawatir karena pemerintah di sini tuh kayak ada menyediakan kelas gratis untuk PMI yang datang ke sini untuk kerja, atau misalkan kalau dari kuliahan itu dia juga menyediakan kelas gratis ya, Den ya? Betul. Kayak lu kan pernah ikut kan buat masukin ke kredit atau sekedar emang cuma buat kelas elektif aja? Dari sekolah itu mereka sediain kelas itu tuh ada yang emang cuma buat ya belajar aja gitu. Dan ada beberapa kelas yang emang itu bisa dijadiin kredit elektif. Ya. Tapi ya even though itu nggak jadi kredit elektif ya, itu ya tetap oke sih kan. Tetap oke karena ya pasti bakal kepake kan. Gitu. Tips dari kita sih sebenarnya ya kalian perbanyak temen orang lokal, orang Taiwan, banyakin ngomong biar kalian bisa langsung prakteknya kan. Misalkan kalau kebanyakan denger kan pasti kalian hafal nih di otak cara pelafalannya kayak gimana sih. Tapi pas diomongin kan ya belum tentu. Iya belum tentu sih. Keluar kan kata-kata itu karena kan nggak kebiasa ngomong. Jadi ya lebih baik udah ya nekat-nekatin aja, coba ngomong. Nekat-nekatin aja. Oke. Habis itu poin kedua yang menurut kita lumayan penting ya. Betul, bukan lumayan penting, ini mah penting banget karena kalau misalkan kalian nggak ada ini, kalian tuh nggak bisa masuk kuliah di sini, even nggak bisa urus ERC. Yang kita sebutin itu kalian harus persiapin dari Indonesia ya, karena kalau misalkan kalian kelupaan bawa, takutnya nanti kalian nggak bisa bikin ERC. Nah, kira-kira dokumennya apa aja tuh, Den? Udah pasti yang pertama itu bawa paspor ya. Bawa paspor Indo ya. Bawa jangan paspor, sampai nggak bawa lupa. Kalau nggak bawa ini mah bahkan naik pesawat pun nggak bisa ya. Pesawat aja nggak bisa, udah dari Indo nggak bisa. Terus apa lagi? Terus ada legalisir dokumen. Legalisir dokumen. Dokumennya kayak apa aja? Transkrip nilai dan ijazah. Itu penting banget, kalian harus legalisir yang ada cap tetonya ya. Tuh. Terus perlu digarisbawahi itu kalau misalkan kalian legalisir dan nanti di scan itu jangan lupa capnya jangan kepotong di scan-nya ya. Tadi paspor kan udah. Itu udah. Terus ada lagi pas foto. Jangan lupa pas foto. Ada lagi. Apa? Ada lagi satu. Itu apa lagi tuh? Letter of acceptance. Oh iya, LOA. Iya, LOA. Iya. Kepanjangannya kan? Letter of acceptance kalian udah keterima di kampus di Taiwan ya. Itu jangan lupa. Itu penting banget. Oh iya. Visa. Jangan lupa loh, kita belum urus, kita belum sebut itu visanya. Betul, urus visa. Ya, karena kalian harus urus visa di Indonesia pastinya ya. Visanya beda sama visa jalan-jalan, jadi jangan sampai salah nih. Ya ini yang dokumen-dokumen yang tadi kayaknya buat visa student kali ya. Iya. Buat visa yang lain mungkin kita bisa bahas di next video ya. Boleh. Masih ada satu tau yang ketinggalan. Number 1, apa tuh? Number 1 itu
mental. Itu persiapan yang paling harus kalian siapin ya, karena Betul banget. Karena menurut aku itu lumayan susah ya mempersiapkan mental, karena apa? Pertama, kalian jauh dari rumah ya. Jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman. Iya. Bahkan kalau yang LDR jauh dari cewek atau cowoknya. Apalagi di sini semuanya kalian bakal lakuin itu secara mandiri dan sendiri. Jadi kalian harus mempersiapkan apa-apa sendiri. Biasanya kalau misalkan kayak di Indonesia tuh apa-apa kan biasanya gampang ya. Gampang ya, pergi kemana dianterin. Ada mobil, ada motor. Atau naik motor sendiri biasanya. Di sini jadi harus ngikut transportasi umum. Gitu. Mungkin nextnya ada masukan atau saran, next kita bakal bahas apa nih? Boleh di komen bisa ya. Langsung tulis aja di kolom komen kita. Untuk konten kali ini kita sampai di sini dulu Sobat Tihau. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan untuk ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung aja di kolom komentar kita ya. Bisa langsung tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau kalian punya masukan seputar konten yang akan kita bahas ke depannya nih. Oh ya, sure. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.